Puji Tuhan, salam Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan Tuhan, saat pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Engkau memberkati setiap kami yang ada. Seluruh umat-umat Tuhan, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Dia mati dan bangkit buat saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan lihat pujian. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang baik bagi kami. Untuk itu, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau melihat terbaik buat Engkau saat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku,
bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Engkau satu-satunya gunung batu pertahanan kami. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, amin.
disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh berasal dari Tuhan, menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saya berharap semoga keadaan kita pagi hari ini baik, ya, diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang sangat-sangat membatasi kita semua yang terjadi hari-hari ini, ya, tidak biasanya. Puji nama Tuhan. Masih tetap percaya? Haleluya. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Pujian yang sudah dinaikkan tadi mengatakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik, ya. Kebaikannya luar biasa, ya. Kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Lebih besar dari segala penyakit, ya, dari segala virus yang ada hari-hari ini. Ya, kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu, tidak terkecuali, ya, tidak terkecuali, tidak ada yang tertinggal, melingkupi semuanya, ya, lengkap. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Dia itu berasal dari Tuhan. Dari Dia, huruf besar Allah, ya. Dari pihak Tuhan. Ya, segala sesuatu itu dari Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, faktor utama penyebab yang mengadakan, ya, dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, pada mulanya, yang awalnya tidak ada yang menyebabkannya, ya, karena manusia tidak bisa menyelidiki sampai sejauh mana itu. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu, saya bacakan ayat yang kedua. Ia pada mulanya sama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Segala yang telah dijadikan. Jadi semua yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita ini adalah dari Dia, dari firman, ya. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Tidak ada, ya. Semuanya dijadikan oleh firman. Nah, kalau firman yang menjadikan segala sesuatu, semuanya itu dijadikan oleh firman, berarti yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita itu adalah ciptaan dari firman. Firman yang mengadakan, firman yang menyediakan. Ya,
kalau kita melihat penciptaan bumi dari kitab Kejadian di awal mula penciptaan, sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan dengan firman. Sampai hari yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai hari yang ke-6. Dan manusia diciptakan pada hari yang ke-6 setelah semuanya ada. Ya, semuanya sudah ada, tersedia, lengkap untuk manusia bisa hidup. Ya, manusia tidak diciptakan di hari pertama, kosong melompong, tidak ada apa-apa. Tapi diciptakan pada hari yang ke-6 setelah semuanya ada. Berasal dari Dia, dari firman. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini adalah oleh firman. Adalah firman. Nah, baiklah kita mau menyadari, ya. Tatkala kita bangun pagi hari. Nah, jam berapa kita bangun pagi? Ya, jam 5 pagi, ada yang jam 4 pagi, ya. Ada yang kalau kesiangan ya jam 10 ya. Tapi ya saya harap enggak ada yang bangun siang-siang, kita bangun pagi semua ya, berdoa. Nah, kita menyadari tatkala kita bangun pagi hari itu sebelum kita beraktivitas, sebelum jam itu bergerak maju, bahwa hari itu diciptakan oleh firman. Jadi kita hidup oleh firman. Dihidupi oleh firman. Nah, segala sesuatu dari Dia. Firman yang mengadakan segala sesuatu yang telah jadi. Ya. Kalau manusia menciptakan, membuat makanan, itu dari bahan yang sudah ada, diolah, dicampur dan sebagainya, dimasak, jadilah makanan. Ya. Tetapi Allah mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Baiklah kita mau merenungkan, kita bisa hidup hari ini, pagi hari ini kita bernafas, kita menghirup udara, oksigen. Setiap hari, saya tidak tahu berapa banyak oksigen yang dihirup oleh manusia, ya, untuk kehidupannya selama hidup ini, hari lewat hari. Sudah banyak sekali. Kalau orang sakit di rumah sakit pakai oksigen itu, dihitung itu harganya satu tabung oksigen, entah berapa saya tidak tahu, ya, itu cukup makan biaya banyak lah. Itu kalau kita manusia dihitung, kita sudah hidup, menghirup udara oksigen sampai saat ini sudah berapa banyak. Tapi kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung, ya, sangat luar biasa, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Biarlah kita menyadari hidup kita ini dari Dia, dari Tuhan. Dan kalau hari-hari ini ya virus ini sangat membatasi kita, ya, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kita, ikan kita puji Tuhan. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Nah, semua yang ada, semua yang diciptakan oleh Tuhan adalah dari Dia, ya, bukan untuk sembarangan, bukan untuk hal-hal yang lain. Oleh Dia, ada yang mengatur, ya, ada yang mengatur, ada yang mengarahkan, ada yang mengingatkan, ya, tidak sembarangan. Jadi kita hidup ini tidak hidup dengan sembarangan, ya, tetapi hidup kita ini teratur, terarah, ya, oleh Dia. Oleh Dia ini ada faktor yang mengarahkan, yang memimpin, yang menuntun. Ya, kalau dalam sekarang ini slogannya kan di rumah saja. Apa-apa semua dilakukan di rumah, termasuk ibadah kita pun
dilakukan di rumah, ya. Nah, tatkala ada di rumah, ada beberapa yang WA, sekarang malah bisa lihat streaming khotbah dari mana-mana banyak, ya. Tapi ada banyak juga yang lihatnya sinetron dan sebagainya. Nah, di sana kalau sinetron itu ada sutradaranya, ada yang nulis naskahnya, aktor pemerannya, bintang filmnya itu harus mengikuti naskah itu ya yang sudah dituntun, yang sudah ditulis oleh sutradaranya yang dikehendaki. Nah, demikianlah juga semua yang sudah diciptakan, semua yang sudah firman itu adakan, jadikan, ya, itu dituntun, diarahkan oleh Dia, oleh yang menjadikan. Ada maksud dan tujuannya supaya tidak salah, supaya tidak menyimpang. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ayat yang sudah kita hafalkan semua ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ada maksud dan tujuannya. Nah, oleh Dia, inilah yang seperti Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ada sarananya, ada arahannya, ada tuntunannya. Hanya melalui Dia, oleh Dia yang mengarahkan, ada maksud dan tujuan. Ya, semuanya itu diadakan ya untuk manusia. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, semuanya oleh Dia diingatkan, diarahkan kepada kebenaran dan kepada hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang sesuai dengan tujuan maksud Allah menciptakan itu semua. Firman mengadakan, firman menjadikan dari segala sesuatu yang sudah ada ini dijadikan oleh firman dengan satu tujuan maksud. Manusia tidak bisa, ya kalau anak-anak waktu kecil ditanya, nanti besar mau jadi apa? Cita-citamu mau jadi apa? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi presiden. Ya. Bisa ngomong. Tetapi setelah besar apa yang terjadi? Ya, cari kerjaan sulit, ya. Cari kerjaan sulit, mau bekerja sulit, apalagi hari-hari ini di rumah saja. Nah, tidak ada yang tahu masa depannya. Tidak ada yang tahu hari depannya. Ya waktu kita bangun 1 jam atau 5 menit setelah kita bangun kita tidak tahu apa yang akan jadi, ya apa yang akan terjadi nantinya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kehidupan kita ini dituntun kepada masa yang akan datang. Ya, dituntun di jalan yang benar untuk melangkah di hari-hari yang akan datang. Yang mana kita tidak tahu, ya. Memasuki tahun 2020 ini, ya. Kalau boleh saya tanya, siapa yang menyangka kalau di bulan 4 atau mulai bulan 3 ini ada pandemi COVID-19. Tidak ada yang menyangka. Tapi ya, dan tidak ada yang
bisa berkata, oh nanti ya. Kalau sudah terjadi baru bilang. Ya, itu kebanyakan yang orang seperti itu, kalau sudah terjadi baru ngomong, ya. Tapi tidak tahu. Keadaan manusia kita terbatas. Nah, semuanya sudah diberikan oleh firman dari Dia, oleh Dia. Nah, kita lihat lagi dalam Matius, kita baca Matius pasal yang ke-7, satu peringatan untuk kita semua, Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-23. Matius 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini satu peringatan yang sangat keras sekali. Ya. Kalau hari-hari ini banyak yang berseru Tuhan, Tuhan karena ketakutan, karena kekhawatiran, ya, kecemasan. Baik yang sehat-sehat tapi pekerjaannya susah. Ya. Yang sekolah liburnya panjang sekali. Ya, nah keadaan yang membingungkan ini ya menyebabkan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tapi firman Tuhan katakan ya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan ya. Dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Oleh sebab itu perlu arahan, perlu pimpinan untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, firman tadi sudah menjadikan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya dengan satu maksud tujuan, ya memenuhi kebutuhan kita dengan tujuan nantinya dikatakan akan sampai ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya ya melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana kita dapat melakukan kehendak Bapa yang di surga? Harus sampai kita mengerti kehendak Bapa. Kita harus mengerti kehendak Bapa. Sehingga Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Harus melewati jalan yang benar itu supaya sampai kepada Bapa. Melakukan kehendak Bapa, melakukan di jalan yang benar. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada kebenaran, akan menuntun kita di dalam kebenaran untuk melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan hanya yang dapat dikatakan bernubuat demi nama setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Dan katakan pada waktu itulah aku akan bertemu kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Wah, tegas sekali ini. Aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai ini dikatakan kepada kita, ya. Sehingga dikatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia.
disediakan dari Bapa, dari Allah Bapa, dan dituntun dan kepada Dia. Kembali kepada Bapa, kepada Dia. Ada satu maksud, ada satu tujuan, bukan kepada yang lain, kepada Bapa, kepada Dia. Dan segala sesuatu yang sudah diciptakan itu untuk Dia. Ya, kita baca Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat ayat 11. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, oleh karena kehendak-Mu, ada satu maksud, tujuan, kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Ya, kalau melihat dari proses penciptaan bumi hingga sampai manusia diciptakan, itu manusia diciptakan di hari yang karena semua kebutuhannya sudah disediakan. Ya, untuk memperlengkapi manusia. Nah, ada maksud, rencana, dan kehendak Tuhan. Manusia diciptakan ditaruh di satu tempat yang namanya Taman Eden. Allah ingin bersekutu dengan manusia. Allah ingin memberkati manusia. Ya, Allah ingin memberkati kita semua. Kalau Allah memberkatinya tidak setengah-setengah, tidak sedikit-sedikit, tapi memberkatinya dengan melimpah. Ya, Allahmu akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, ada kata-kata kekayaan dan kemuliaannya. Ini menyatakan sesuatu yang tidak sedikit, ya, banyak. Nah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada tujuan akhir yang Allah inginkan. Ya, kita sebagai umat manusia yang diberkati oleh Allah, yang dipimpin oleh Allah, yang menikmati kemurahan Allah, anugerah Allah, bagi Dialah kemuliaan untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya mulut kita menyanyikan satu pujian, ya, berkata haleluya puji Tuhan sana sini. Matius tadi mengatakan, ya, bukan yang bernubuat, ya, bukan yang mengadakan mujizat. Nah, bukan yang sudah mengusir setan, ya, tapi melalui satu kehidupan, ya, yang memuliakan Tuhan. Sehingga seluruh umat manusia ini diciptakan, ya, diperlengkapi dengan segala kebutuhannya dengan maksud dan tujuan supaya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, memuliakan Tuhan. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, penyembahan, pujian, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan hanya melalui kata-kata pujian yang indah, tetapi satu kehidupan, ya, mempersembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup bukan yang mati, ya, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup kudus dan berkenan kepada Allah, jadi serupa dengan sifat dan kehendak Allah. Nah, segala sesuatu sudah diciptakan, disediakan oleh Allah bagi kita semua supaya kita memuliakan Allah. Baiklah kita
diberkati oleh Tuhan. Ya, di tengah-tengah keadaan yang ada pada hari-hari ini. Ya, Allah menyediakan segala yang kita perlukan. Ya, dihimbau usah menimbun kalau pertama ada virus ini mulai, masker hilang. Dari apotek-apotek tidak ada itu masker. Ternyata banyak yang nimbun masker. Tidak bisa dimakan tapi ditimbun banyak. Ya, banyak karena ketakutan dan kekhawatirannya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ya, sebab segala sesuatu dari Dia, dari Allah untuk kita. Untuk kebutuhan kehidupan kita dan semuanya itu disediakan Allah. Kita ini, kalau kita melihat dalam Alkitab ada satu kisah tentang Ayub. Nah, seperti Ayub. Ya, tidak karena virus Ayub, tapi hartanya habis, anaknya habis, tetapi apa yang dikatakan Ayub? Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kalau Ayub ditimpa oleh penyakit, ya penyakit yang berat untuk Ayub, ya Ayub dengan lidahnya, dengan bibirnya, ya dia tidak berdosa. Dia tetap memuji Allah. Dia tidak mengatakan ya yang tidak baik, tetapi tetap memuji Allah. Nah, biarlah kita mau tetap memuji Allah, meninggikan Dia, ya. Sudah menyertai mengadakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik, singer untuk maju ke depan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kepada kita ya roh yang bukan roh penakut, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ya kasih, ya dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ya, dan ketertiban. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Allah itu baik, Allah itu baik sekarang, dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya dalam kehidupan. Nah, kita naikkan segala pujian, hormat, serta syukur. Segala pujian, hormat serta
dalam sorga. Segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena segala sesuatu adalah berasal dari Engkau. Dari firman telah dijadikan segala sesuatu yang ada ya Bapa. Demikianlah juga Tuhan yang ada di sekitar kami. Semuanya oleh karena firman. Dan kami boleh menikmati firman itu terus dalam kehidupan kami. Yang membawa kami kepada keselamatan ya Bapa. Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami Tuhan menuju kepada hari depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Biarlah Tuhan kami boleh selalu memuliakan Engkau, meninggikan Engkau melalui kehidupan kami. Satu kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau, kehidupan yang selalu memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Kami semua yang sudah mendengar berita firman-Mu ini disampaikan, Tuhan berkati, Tuhan menjamah setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan boleh tetap kuat dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa, dan kami boleh terus memuliakan Engkau Tuhan melalui hidup yang Engkau berikan ya Bapa. Beserta kami Tuhan melewati hari-hari yang sukar ini. Kami percaya Allah Immanuel, Allah menyertai kami. Engkau tidak tinggal diam, Engkau bekerja di dalam kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati negara Indonesia ini ya Tuhan. Para pemimpin negara, pemerintahan Indonesia ini dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Mereka semua bekerja di dalam pimpinan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kedamaian, keamanan, ketentraman Tuhan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati umat Tuhan, setiap rumah tangga umat Tuhan dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pekerjaan Tuhan, gereja-Mu Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan, dan berita firman-Mu boleh terus diberitakan untuk menjangkau banyak jiwa, dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus dalam kehidupan kami. Firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Maka sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.